Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Habibullah dari Fakultas Humaniora, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Kali ini dalam matkul Islam dan Budaya, saya akan mempresentasikan materi tentang pembentukan masyarakat Islam di Nusantara. Sejarah Islamisasi di Nusantara merupakan suatu rekonstruksi atau penggambaran bagaimana kehidupan bangsa Indonesia dari awal masuknya agama Islam ke Nusantara sekarang telah mengalami perkembangannya melalui proses Islamisasi yang tersebar di berbagai daerah di Nusantara. Pembentukan masyarakat Islam di Nusantara kali ini saya akan menyebutkan dua faktor pembentukan masyarakat Islam di Nusantara, yaitu dari pesantren yang merupakan hasil asimilasi pendidikan sebelum Islam dan juga Islamisasi nilai-nilai seni budaya Nusantara. Yang pertama yaitu pesantren hasil asimilasi pendidikan sebelum Islam. Dalam tulisan yang dinukil dari bukunya Atlas Wali Songo, Agus Sunyoto berpendapat bahwa pesantren merupakan hasil upaya asimilasi tradisi pendidikan Islam dengan Hindu-Buddha yang dilakukan Wali Songo. Pendapat ini didasarkan kepada temuannya bahwa banyak kemiripan antara tradisi baru dan lama itu dalam konsep pendidikan, etiket siswa guru, dan juga latihan pengendalian diri. Sejarahnya yaitu salah satu proses Islamisasi melalui dakwah Islam yang dilakukan oleh penyebar Islam melalui pengambil alihan sistem pendidikan lokal berciri Hindu-Buddha dan kapitayan seperti duku, asrama, padepokan menjadi lembaga pendidikan Islam yang disebut pondok pesantren. Tercatat sebagai hasil dakwah yang menakjubkan. Dikatakan menakjubkan karena para penyebar Islam yang merupakan guru-guru rohani dan tokoh sufi yang dikenal dengan sebutan Wali Songo itu mampu memformulisasikan nilai-nilai sosial, kultural, religius yang dianut masyarakat Hindu-Buddha dengan nilai-nilai Islam, terutama dalam memformulasi nilai-nilai tauhid Hindu-Buddha dengan ajaran tauhid Islam yang dianut para Wali Songo. Dengan kewaskitaan seorang arif yang sudah tercerahkan, para guru sufi mengambil alih sistem pendidikan Hindu-Buddha yang disebut duku, yaitu penetapan untuk mendidik calon pendeta yang disebut wiku. Naskah-naskah kuno berbahasa Kawi yang berjudul Silakrama, Tingkahing Wiku, dan Waratitasana yang berasal dari era Majapahit yang memuat tata krama yang mengatur para siswa di sebuah duku dalam menuntut pengetahuan, mengajarkan bahwa yang disebut guru bakti adalah tata krama yang berisi tata tertib, sikap hormat, dan sujud bakti yang wajib dilakukan para siswa kepada guru ruhaninya. Guru bakti atau tata krama murid kepada guru dalam naskah Silakrama dan Tingkahing Wiku dan juga Waratisasana misalnya, yaitu tidak boleh duduk berhadapan dengan guru, tidak boleh memotong pembicaraan guru dan menuruti apa yang diucapkan guru, dan mengindahkan nasihat guru meski dalam keadaan marah, dan berkata-kata yang menyenangkan guru, dan jika guru berjalan mengikuti dari belakangnya, dan sebagainya. Ketundukan siswa kepada guru adalah mutlak. Selain guru bakti, seorang siswa dalam menuntut pengetahuan diwajibkan menjalankan ajaran Yamabrata, yakni ajaran yang mengatur tata cara pengendalian diri yang meliputi prinsip hidup yang disebut ahimsa atau sifat tidak menyakiti, tidak menyiksa, dan tidak membunuh, dan menjauhi sifat kroda atau marah, dan sifat moha gelap pikiran, dan sifat mana atau angkara murka, dan sifat mada atau takabur, dan sifat matsarya atau iri dan dengki, dan sifat raga atau mengumbar nafsu. Semua itu harus dijauhi. Ajaran Yamabrata ini sampai sekarang dapat kita saksikan dalam kehidupan para santri di pesantren. Yang kedua, Islamisasi nilai-nilai seni budaya Nusantara.
Salah satu jalur penyebaran Islam di Indonesia adalah melalui perangkat budaya. Ajaran Islam yang ditanamkan melalui perangkat budaya ini menyisakan warisan agama lama dan kepercayaan yang ada, yang tumbuh subur di masyarakat pada waktu itu, untuk dilestarikan kemudian dibersihkan dari anasir syirik. Pembersihan anasir syirik ini merupakan satu upaya untuk meneguhkan konsep monoteisme atau tauhid dalam ajaran Islam. Proses islamisasi melalui seni budaya itu ada 4. Yang pertama yaitu melalui wayang kulit, yang kedua musik atau sastra, yang kedua musik atau suara, yang ketiga arsitektur atau bangunan, yang keempat yaitu seni sastra. Saya akan menjelaskan proses islamisasi yang pertama yaitu dari wayang kulit. Pertunjukan wayang sudah populer di masa pra-Islam. Pertunjukan ini oleh Sunan Kalijaga kemudian disisipi dengan ajaran Islam. Mengutip jurnal dakwah sinkretis Sunan Kalijaga oleh Supriyanto, Sunan Kalijaga tidak meminta uang sebagai bayaran. Persyaratan untuk menonton pertunjukan wayangnya adalah dengan membaca kalimat syahadat. Beliau juga menyisipkan ajaran Islam dalam kisah Mahabharata. Misalnya Yudhistira yang diberi pusaka bernama Kalimasada, yaitu 2 kalimat syahadat. Terus yang kedua adalah melalui musik atau suara. Sunan Kudus melengkapi upacara sekaten yang diperuntukkan sebagai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tabuhan gamelan. Dalam bidang seni suara, para wali juga menciptakan tembang yang mudah dinyanyikan. Sunan Giri menciptakan sinom yang berisi pesan tentang kehidupan yang abadi. Sunan Bonang menciptakan durmo yang melambangkan 4 tingkat nafsu. Dan Sunan Muria menciptakan pangkur yang memiliki makna pembasmi hati yang jahat. Selanjutnya yang ketiga yaitu dari bangunan atau arsitektur. Beberapa bangunan peninggalan Islam di Nusantara banyak yang memperlihatkan percampuran arsitektur Islam dengan kepercayaan Hindu-Buddha. Tujuannya adalah agar masyarakat tidak kaget mengalami perubahan secara mendadak. Contoh nyatanya adalah Masjid Demak yang tidak menghilangkan ciri arsitektur India Hindu. Ada pula Menara Kudus yang menyerupai bangunan khas Hindu. Masjid yang dibangun juga banyak yang menyerupai rumah adat Nusantara. Mulai dari Surabaya. Yang terakhir yaitu sastra, seni sastra. Kitab-kitab ajaran Islam banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dari bahasa Arab agar isinya mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, beberapa karya sastra yang bernafaskan Islam juga muncul. Salah satu contohnya adalah Serat Dewa Ruci, berisi cerita perwayangan yang di dalamnya memuat berbagai usaha ke arah tarekat, hakikat, dan hingga kemakrifatan Islam. Sunan Giri kemudian menulis sebuah kitab ilmu falak yang oleh Rangga Warista dinamakan Serat Widya Pradana. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.